Berarti abang ada melihat indikasi main mata atau gimana di sini? Saya tidak mengatakan main mata. Jadi Saya hanya bisa mengatakan KPU itu tidak punya pendirian. jumpa kembali di Delegasi Media, duduk bareng delegasi. Kali ini kita mengundang tokoh sosial Hamdan Nurmanik. Mungkin rekan-rekan delegasi sudah tak asing lagi dengan tokoh sosial ini, Hamdan Nurmanik ini. Ini konten inten menyoroti soal pilkada. Jadi Bang Hamdan Nurmanik ini rekam jejaknya ini waktu Pilgubsu kemarin sudah tak asing lagi. Jadi sehat Bang? Sehat. Ini persoalan hari ini kan kita menghadapi pesta demokrasi pilkada serentak tahun 2020. Ini ada 23 kabupaten kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan pilkada. Dalam pilkada ini kan banyak elemen Bang. Ada penyelenggara itu termasuk KPU, Bawaslu, DKPP, dan peserta. Ini gimana Bang melihat peran penyelenggara pilkada di Sumatera Utara ini? Bisa Bang kasih tanggapan ini sedikit? Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada delegasi yang telah mengundang saya untuk bincang bareng pada kesempatan ini. Mudah-mudahan delegasi ini bisa lebih maju ke depannya, karena saya lihat delegasi ini sudah buat podcast, bukan hanya cetak dan online ya. Bercerita tentang pelaksanaan pilkada. Ini adalah pilkada serentak kedua setelah tahun 2015 yang lalu, persis juga pada tanggal 9 Desember. Jadi dalam pilkada ini ada penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu itu siapa saja penyelenggara itu? Penyelenggara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ada 3. Yang pertama itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bekerja untuk melaksanakan mulai proses pendaftaran sampai proses pemilihan dan sampai dengan proses penghitungan dan penetapan calon. Itu adalah domainnya KPU. Setelah itu, dalam proses pelaksanaan ini diharapkan adanya pengawasan. Ya. Pengawasan ini dilakukan oleh namanya Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu. Ya, Bawaslu yang sering kita dengar itu Bawaslu. Ya. Jadi dalam pilkada serentak 2020 ini kan ada pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati. Ya. Se-Indonesia ini Bang. Se-Indonesia. Jadi kebetulan Sumatera Utara ini pilgubnya tidak ikut, hanya 23 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Dan yang ketiga penyelenggara itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, di mana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini adalah sebuah lembaga yang memberikan kode etik, yang akan menguji dalam tanda kutip adalah mengadili lewat laporan masyarakat atau lembaga lainnya ke Dewan Kehormatan, dan ketika penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU terbukti salah, maka DKPP lah yang bisa menindaknya. Ya. DKPP ini bisa membuat teguran
ya, dan bisa juga merekomendasikan penyelenggara itu apabila terbukti bersalah bisa juga pemecatan, pemberhentian, ya bukan pemecatan, pemberhentian. Jadi di dalam pemilu Kada 2020 ini khususnya Medan, kita bisa lihat ya antusias masyarakat, saya pikir sangat berantusias. Tapi itu nanti bisa kita lihat bagaimana antusias masyarakat itu pada tanggal 9 yang akan datang. Ya. Jadi pemilu itu bisa dikatakan berkualitas ketika proses itu terlaksana secara baik, ya, berkualitas. Jadi Bang, sejauh ini tahapan pilkada ini sudah terlaksana dengan baik atau tidak ini? Menurut pengamatan Abang sebagai pengamat sosial ini. Jadi saya melihat begini, ya. Kalau prosesnya saya pikir ada sebahagian yang sudah sesuai dengan undang-undang dan PKPU, ya, ada yang sudah. Tapi ada juga yang hari ini juga masyarakat masih bertanya-tanya gimana sih sebenarnya, ya, apakah proses itu sudah berjalan dengan baik? Itu juga kan masih pertanyaan, ya. Jadi di 23 kabupaten kota ini ada nggak yang Abang melihat ada kejanggalan-kejanggalan terhadap proses pilkada ini? Kalau kita melihat ini di Srges sempat terjadi tentang penolakan pendaftaran. Nah, ini gimana Abang melihat proses pilkada di Serdang Bedagi? Jadi begini, pilkada proses pendaftaran, ya, pendaftaran pasangan calon Bupati Kabupaten Serdang Bedage, ya. Memang di beberapa pemberitaan kita membaca bahwasanya ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pendaftaran, ya. Yang mana pada tanggal 4, 5, 6 itu, kalau saya nggak salah, itu masa pendaftaran. Di situ terjadi ya sebuah polemik, ya. Ketika pasangan Sukirman mendaftar dan KPU tidak menerima, ya bahasanya tidak menerima, tidak menolak, tidak menerima. Gini Bang, tidak menerimanya KPU, informasi kita dapat ini kan KPU berargumentasi bahwa partai yang mengusung salah satunya PAN itu tidak terdaftar dalam Sipol. Ini apakah termasuk salah satu yang dilontarkan KPU ini sebagai wujud menjalankan regulasi KPU itu? Mas, Sipol ini kan bagian dari regulasi yang harus memang diungkapkan KPU tidak terdaftar di Sipol, atau ada hal lain, misalnya peraturan KPU yang tidak dipenuhi. Ini nampaknya semacam ada kerancuhan ini dalam apanya. Jadi begini, ya. KPU itu kan punya SOP, ya. Yeah. Punya standar operasi. Jadi ketika KPU menerima pendaftaran itu, dia harus menggunakan peraturan yang ada, ya. Jadi di situ kan syarat calon itu kan 20%, ya, 20%. Dan yang lalu itu Sukirman mendaftar pada tanggal 4 itu KPU tidak menerima dengan alasan bahwasanya Partai Amanat Nasional itu sudah digunakan oleh pasangan yang sudah mendaftar terlebih dahulu, Dharma Wijaya dan Adlin. Dharma Wijaya dan Adlin. Sehingga KPU melihat syarat dukungannya itu tidak memenuhi. Kan begitu. Tapi kenapa dia
beralasan tidak yang ini tidak terdaftar di Sipol yang mendukung yang mengusung si Sukirman ini Bang, incumbent ini, calon incumbent ini. Kenapa itu yang menjadi apa? Ini Jadi begini ya. Sipol itu kan adanya di KPU RI. Bukan di KPU Serdang Bedagai. Idealnya ketika terjadi perubahan ya, perubahan kepengurusan itu harus dimuat di Sipol KPU RI. KPU Serdang Bedagai mengatakan bahwasanya Sipol itu belum ada perubahan. Begitu Bang. Ya, masih pengurus yang lama. Kan itu. Dan pada saat itu juga Sukirman kan bawa rekomendasi ya yang diteken oleh DPP. Tapi masalahnya adalah perubahan itu tidak dilaporkan oleh partai politik kepada KPU sebelum masa pendaftaran. Begitu, 1 hari. Kalau berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017, ini Bang kan setelah didaftarkan oleh partai pengusung salah satu calon, nah ini kan tidak dapat lagi digunakan partai itu untuk mengusung calon yang lain, sebagaimana itu diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 102. Itu mengurai terhadap dukungan partai. Apabila sudah kita melihat kan Dharma Wijaya ini mendaftar tanggal 4. Ya. Sudah PAN di situ sudah dukungannya masuk ke situ. Nah, bisa ada perubahan, perpanjangan waktu. Ini bagaimana Bang melihat ini? Ini kan sudah tidak, kalau kita melihat ada indikasi melanggar peraturan PKPU nomor 3 tahun 2017 khususnya nih Bang. Jadi begini, seperti yang Hendra sampaikan, PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 102. Idealnya KPU itu harus berdasarkan PKPU bekerja untuk menerima atau tidak menerima. Bukan Sipol tadi berarti Bang? Sipol itu juga salah satu. Itu salah satu ya. Artinya Sipol itu untuk mengecek kebenarannya. Apakah kepengurusan itu sudah berganti atau belum? Tapi yang Abang ketahui tanggal 34 itu sudah berganti nggak kepengurusan untuk PAN di Kabupaten Srege? Jadi begini ya. Saya ini kan bukan Komisi Pemilihan Umum. Dan saya juga bukan pengurus partai politik Partai Amanat Nasional Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi, tapi maksudnya begini Bang, karena Bang melihat fakta yang terjadi, artinya sebagai pengamat sosial, kalaulah sudah didaftarkan oleh timnya Dharma Wijaya PAN ini, berarti diterima oleh KPU Serdang Bedagai. Itu artinya kan bahwa PAN yang diterima itulah pada saat itu pengurus, bukan seperti itu apa? Jadi begini ya, seperti apa yang kita baca ya di media, artinya di situ kan sudah disampaikan oleh KPU, disampaikan juga oleh calon yang mendaftar bahwasanya KPU sudah menerima pendaftaran lebih dahulu di awal ya, dengan menggunakan Partai Amanat Nasional, kan begitu. Sesuai dengan PKPU nomor 3 pasal 102 itu kan tidak bisa lagi dialihkan, ya, tidak bisa lagi dialihkan kepada yang lain karena sudah didaftarkan. Tapi faktanya hari ini beralih Bang. Jadi ini begini ya, ini saya melihat bahwasanya KPU Serdang Bedagai ini ambigu. Ya, karena pada saat itu juga kan Sukirman tunjukkan ini perubahan. Dia bilang Sipol diperbaiki.
toh juga tidak diterima. Gitu ya. Kan tidak diterima kan? Iya. Pendaftaran Masa pendaftaran yang diberikan oleh KPU 3 hari, perpanjang. Sukirman tidak bisa mendaftar. 2 kali di masa jadwal pendaftaran tidak diterima dengan alasan tidak terdaftar di Sipol. Satu, bukan tidak terdaftar di Sipol yang sebenarnya. Sudah digunakan. Sudah digunakan. Ya sudah digunakan kan? Setelah itu disuruh diperbaiki Sipol. Sudah diperbaiki Sipol, juga tidak diterima. Berarti bukan Sipolnya, Dok. Artinya sudah digunakan. Berarti iya. Nah, artinya begini. Berarti melanggar atau ada indikasi melanggar. Bukan PKPU-nya? indikasi melanggar. Memang melanggar. Melanggar ya. Kok indikasi lagi? Dan yang ironisnya, kenapa ada masa perpanjangan? Sementara sisa kursi itu kan tidak mencukupi 20% sesuai dengan ketentuan. Jadi begini Bang, ada yang rancu KPU Serdang Bedage ini pada akhirnya menetapkan pasangan calon Sukirman dengan Tengku Sukirman lah, pasangan calon independen ini menetapkan sebagai calon dengan dasar surat penjelasan ketentuan pasal 102 dari KPU RI. Itu tertanggal 11 September tahun 2020. Di situ kalau kita melihat dalam surat penjelasan KPU RI ini dengan dibandingkan dengan atau disinkronkan dengan PKPU nomor 3 tahun 2017 ini bertolak belakang Bang. Salah satu poinnya itu adalah kalau di PKPU setelah partai PKPU nomor 3 tahun 2017 setelah partai mendaftarkan calon itu tidak bisa ditarik kembali dan tidak bisa dibatalkan. Sementara di penjelasan surat KPU RI ini dia merinci soal perpanjangan waktu. Dan anehnya di poin ketiga di situ ditegaskan sama KPU RI, partai politik atau beberapa partai politik tidak dapat membatalkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon pada masa pendaftaran tanggal 4 sampai dengan 6 September. Pembatalan penarikan tersebut mengakibatkan partai politik atau gabungan partai yang masih mendukung bakal pasangan calon yang telah didaftar tersebut tidak mencapai paling kurang 20%. Jadi penarikan PAN ini, kita melihat penarikan PAN dari Dharma Wijaya ini harusnya bukan seperti ini maksud dari surat ini. Maksud dari surat ini saya melihat bahwa harusnya pihak yang belum cukup 20% ini, yang si Sukirman ini, PAN dari situ bisa beralih ke Dharma Wijaya yang cukup, bukan kebalikannya. Ini gimana nih Bang? Jadi kan begini, kan sudah jelas itu tadi. Partai politik yang sudah mengeluarkan dukungannya kepada pasangan calon dan sudah didaftarkan tidak boleh ditarik lagi. Kan sudah jelas. Artinya dukungan itu tidak bisa lagi diberikan kepada orang lain. Kan itu. Nah, saya juga merasa aneh. Anehnya gimana? Kenapa ada perpanjangan sementara sama-sama kita ketahui dukungan itu, kursi yang tersisa itu tidak mencapai 20%. Iya. Kan itu. Iya. Tidak sampai 20%. Apa bisa barter? Padahal tadi kan sudah jelas. 1 hari sebelum pendaftaran itu harus diberitahu. Ya kan? Ketika ada yang menggunakan itu dan KPU tahu, KPU bisa bilang, oh ini sudah beralih, ini buktinya. Kan begitu. Walaupun belakangan nanti menunjukkan surat ada sehari sebelumnya itu tertolak Bang ya. Tertolak ketika itu sudah disampaikan sama KPU. Nah, jadi ini kan saya melihatnya ya dua-dua ada salahnya gitu loh.
Ya, dua-dua ada salahnya. Yang menggunakan juga kenapa tidak melaporkan sebelum dibuka pendaftaran, kan itu. Yang kedua adalah KPU kenapa masih menerima lagi? Gitu ya. 2 kali dong, dia tidak diterima. Jadi, kenapa dibuka pendaftar, diperpanjang masa pendaftaran? Jadi kalau dari sisi regulasi, ini kan artinya pelaksanaan pilkada di Serdang Bedagai ini tidak sesuai regulasi dari temuan-temuan ini. Apakah ini bisa disebut cacat penyelenggaraan atau apa? Jadi begini ya, kalau kita merujuk kepada regulasi, sudah pasti salah. Kan sudah pasti salah. Kalau salah berarti cacat. Kan itu. Nah, sekarang bagaimana pihak yang dirugikan ya dengan sikap KPU? Ya, siapa yang dirugikan di sini? Ya pasti Dharma Wijaya. Ya, Dharma Wijaya ini harus menempuh proses. Pertama, dengan sikap KPU ini Dharma Wijaya itu bisa sengketa di Bawaslu. Ya. Ketika sengketa ini ditolak oleh Bawaslu, maka Dharma Wijaya bisa menggunakan opsi selanjutnya, yaitu menggugat ke PT Tun. Tapi faktanya terbalik ini, Bang. Begitu ditolak KPU, pasangan Sukirman yang malah menggugat ke Bawaslu dan Bawaslu menolaknya. Artinya juga di sisi lain ini ada peluang bagi Dharma Wijaya bahwa ini persoalan ini memang tidak sesuai ketentuan. Jadi begini, di Bawaslu itu ada waktu. Ada waktu. Ya, dia dibatasi waktu. Kalau saya nggak salah 4 hari setelah, ya, 4 hari setelah diterima, itu kedua kandidat ini mempunyai hak yang sama untuk bersengketa di Bawaslu. Nah, jadi ketika Bawaslu tidak merekomendasikan atau menolak, maka bisa melalui PT Tun. Ya, itu untuk masalah administrasi. Ya, kalau masalah penyelenggaranya, ya kalau merasa salah satu atau keduanya merasa dicederai atau dirugikan oleh penyelenggara itu, keduanya pasangan ini bisa mengujinya melalui DKPP. Apakah ini pelanggaran kode etik atau tidak? Hah? Ya. Nah, saya pikir itu. Jadi kalau melihat polemik ini, Bang, artinya polemik dugaan pelanggaran regulasi ini kan bisa berjalan karena ada perpanjangan waktu pendaftaran. Ini sejauh ini bisa Abang jelaskan apa syarat perpanjangan waktu itu? Apakah hanya cuma satu calon? Kalau menurut regulasi ini salah satunya, menurut PKPU nomor 3 tahun 2017 ini salah satunya ada calon yang sudah terverifikasi tapi tidak mendaftarkan pada waktunya. Kemudian calon hanya tunggal. Nah, ini di Serdang Bedagai ini kan calon 2 dan dua-dua mendaftar. Cuman persoalan tadi sudah partainya. Nah, jadi apa yang bisa Bang jelaskan terkait perpanjangan waktu ini? Jadi begini ya, tujuan dari perpanjangan masa pendaftaran, bukan waktu ya, masa pendaftaran. Ya, ini adalah untuk menghindari calon tunggal. Calon tunggal. Dan itu memungkinkan dilaksanakan atau memungkinkan terlaksana apabila partai pengusungnya masih cukup 20% sesuai dengan ketentuan. Ketika itu tidak cukup, ya kita perpanjang 4 kali juga kan nggak bisa. Kan itu. Abang melihat di Sergei ini tidak cukup bagi
bagi pasangan Sukirman? Sesuai dengan PKPU nomor 3, ya tidak dong. Tidak ya, karena PAN sudah beralih. Karena sudah digunakan di awal. Gitu ya. Dan tidak ada pemberitahuan sebelum pendaftaran, 1 hari sebelum dibuka pendaftaran ke KPU. Tapi kalau saya lihat dari surat penjelasan KPU ketentuan pasal 102 ini memang menjelaskan ya soal, salah satunya soal perpanjangan pendaftaran. Kemudian soal tidak bisanya lagi dukungan setelah sudah didaftarkan. Ya, jadi kan, sekarang ini masalahnya kan, kenapa KPU Serge ini memilih opsi bisa menerima dan menetapkan Dharma Sukirman ini menjadi calon wali Bupati Serdang Bedagai? Ya itu ini tadi. Apa dasarnya nih, Bang? Sebenarnya kan KPU Serdang Bedagai itu sudah bekerja secara undang-undang dan peraturan KPU nomor 3, PKPU nomor 3. Kalau mereka itu bersikukuh dengan keputusan awalnya, maka tidak ada lagi alasan untuk melakukan perpanjangan masa pendaftaran kalau mereka bersikukuh. Berarti abang ada melihat indikasi main mata atau gimana di sini? Saya tidak mengatakan main mata. Jadi saya hanya bisa mengatakan KPU itu tidak punya pendirian terhadap apa yang telah dia lakukan di awal masa pendaftaran dan di akhir masa pendaftaran. Ini harusnya yang mengawasin kenapa Bawaslu nggak ngambil tindakan selaku apa ya? Ini jadi ini dia ya. Saya juga kurang bisa menyampaikan gimana gitu ya. Apakah Bawaslu itu harus ada laporan atau enggak harus ada laporan atau gimana gitu. Tapi Bawaslu waktu mendaftar kan sebagai saksi. Begini ya. Idealnya itu kan mereka itu kan pada masa pendaftaran mereka itu kan ada di situ. Ya, sebagai saksi. Jadi bukan sebagai saksi, yang menyaksikan yang menyaksikan proses pendaftaran itu gitu ya. Dan idealnya saya pikir mereka juga kan memiliki apa ya, data-data calon kan. Dan mereka juga kan punya kewenangan untuk tadi kan sudah kita sampaikan, meneliti, mengamati, menindak. Teliti, amati, awasi, cegah dan tindak. Ini nampaknya ini tidak terlaksana ini. Saya nggak tahu ini gimana. Apakah mereka ini mengamati atau mengawasi ya? Jangan dulu tindakan ya, karena tindakannya sampai hari ini juga tidak ada. Jadi ya inilah kita berharap kepada teman-teman Bawaslu itu ya bekerjalah sesuai dengan ketentuan yang ada ya, karena berkualitasnya sebuah pemilu itu juga kan bukan hanya di tangan masyarakat, akan tetapi Bawaslu juga mempunyai peran penting ya dalam hal pengawasan pelaksanaan ini. Kalau dalam hal ini saja mereka itu lalai, bagaimana dengan yang lain-lain kan? Berarti tidak demokratis lah, artinya tidak demokratis penyelenggaraan pilkada. Bukan tidak demokratis ya. Tidak. Saya pikir kalau demokratisnya itu tetap demokratis, tapi masalah kualitas ini. Kualitas ya. Ya. Apakah kita mau menjadikan pilkada ini pilkada yang berkualitas, atau kita mau menjadikan pilkada ini yang berkuantitas? Gitu ya. Ya kan? Tapi begini Bang, ada yang menarik tadi ini Bang.
Kan menurut abang ini bukan lagi indikasi pelanggaran, tapi sudah pelanggaran. Pelanggaran. Nah, jadi yang dugaan pelanggaran ini kan kepada KPU, artinya KPU Serdang Bedage. Iya. Ini apa sanksinya ini? Apakah perlu DKPP turun atau Bawaslu melakukan tupoksinya untuk menindak? Jadi begini ya, DKPP itu tidak akan turun kecuali ketika itu ada laporan. Berarti nggak dilaporkan ini? Jadi ada laporan ke DKPP, maka nanti ada pemeriksaan. Ada tim pemeriksa daerah namanya TPD. Setelah itu diperiksa, maka akan itu digelar sidang. Dan ke DKPP itu kan laporan. Ya. Siapa yang bisa melaporkan itu? Masyarakat boleh melapor. Lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga apa bisa melapor. Kalau abang sendiri ada nggak rencana? Jadi saya begini ya. Terlampau jauh mungkin ya. Kalau bisanya itu bisa ya. Sebagai masyarakat ya, apalagi pegiat ya, pengamat, saya rasa tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan itu sepanjang itu adalah untuk penegakan penegakan demokrasi dan pelaksanaan demokrasi ya, penyelenggaraan dalam hal pemilu ini gitu, supaya pilkada ini lebih berkualitas, sehingga teman-teman juga penyelenggara juga bisa ekstra hati-hati dalam mengambil sebuah tindakan dan keputusan. Oh begitu Bang. Ya. Jadi ini begini juga Bang, kalau ini pelanggaran PKPU nomor 3 ini terus terlaksana hingga terjadi pemungutan suara, tetap terlaksana jadwal-jadwal pilkada di Serdang Bedage ini dan pemungutan suara ini, abang memandang ini cacat. Pilkada di sana ini cuma cacat Bang ya? Cacat secara PKPU. Cacat secara PKPU, karena kan PKPU yang ngatur kan. Jadi cacat. Yang diduga bersalah ini siapa-siapa aja ini? Kalau ini yang cacat. Bersalah ini ya pihak penerima pendaftaran. Siapa penerimanya? Tapi Bawaslu nggak jalan juga Bang. Nggak salah dia. Bawaslu nampaknya diduga nggak jalan. Artinya juga begini, yang melegalkan itu siapa? Oh gitu ya. Kan itu. Yang menerima siapa? Yang menerima pendaftaran KPU. Iya. Bukan Bawaslu. Bawaslu pengawasannya. Ini bisa memungkinkan pilkada batal atau gimana ini? Kalau batalnya itu tidak. Tidak. Itu makanya tadi untuk menguji administrasi ini ada tahapannya. Ya. Kalau Dharma Wijaya merasa keberatan setelah dinyatakan proses pendaftaran ini terlaksana, ada 4 hari waktu diberikan untuk bersengketa di Bawaslu. Tapi ini tidak dilakukan berarti kita tidak tahu. Sampai saat ini tidak ada kita dengar sengketa kan. Jadi kalau dia di Bawaslu ini ditolak, dia punya opsi lagi untuk menggugat ke Petun. Biar Petun. Petun ini kan masalah administrasi. Kalau itu menyalahi, dia bilang batal. Ya, batal apanya? Proses pendaftarannya. Tapi kan proses pilkadanya tetap terlaksana. Gitu, paling berarti bisa ada yang dicoret artinya? Iya. Ada yang dicoret. Ada yang dicoret. Jadi artinya ini Dharma Wijaya menurut abang harus melakukan upaya itu atau masanya kan udah lewat. Kalau untuk Petun. Ke Petun itu apabila tidak merasa puas dengan keputusan Bawaslu itu ke Petun. Seperti itu apanya. Setelah ada sengketa di Bawaslu, ya. Itu Gakumdu, proses Gakumdunya. Iya. Jadi nggak bisa langsung daftar ke Petun. Kalau sepengetahuan saya tidak. Begitu Bang. Tidak, artinya ketika disengketa itu merasa dia tidak
bisa menerima itu maka dia kebetul. Tapi saya pikir media delegasi bisa juga lah mengkonfirmasi ya Bawaslu Sergei bagaimana sebenarnya sikap Bawaslu Sergei dalam hal ini. Kalau itu sudah dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, ya, apa keputusannya, kan itu. Saya pikir lebih pas itu media delegasi daripada saya ya memberikan ya, jadi ini Bang nampaknya mendekati akhir daripada duduk bareng delegasi ini. Kita minta closing statement dari Abang ini khususnya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 baik di Sumatera Utara dan khususnya di Serdang Bedagi. Closing statement dari Abang. Saya meminta kepada teman-teman penyelenggara pemilu bekerjalah sesuai dengan tupoksinya, dan kepada masyarakat pemegang hak pilih, gunakanlah hak pilih itu sesuai dengan hati nurani, karena kemajuan suatu daerah itu ada di tangan masyarakatnya. Ketika masyarakat itu memilih pimpinan yang benar, maka berkahlah yang akan didapatkan oleh masyarakat. Tapi ketika masyarakat itu menggunakan hak pilihnya yang salah, maka kesengsaraanlah yang akan didapatkan oleh masyarakat itu. Masyarakat adalah pemegang hak pilih dan masyarakat juga adalah yang diminta untuk mengawasi proses pemilihan ini. Jangan ragu, jangan sangsi ketika menemukan kecurangan, laporlah ke Bawaslu supaya Bawaslu bisa bekerja lebih cepat dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya dalam hal money politik, ya, karena kemungkinan money politik ini akan kencang ini. Tapi saya berharap masyarakat jangan melihat uangnya, tapi lihatlah programnya. Saya pikir itu, Hendra. Terima kasih atas atensi dan apresiasi yang telah diberikan kepada saya pada sore hari ini. Oke Bang, terima kasih. Media delegasi mengucapkan terima kasih kepada Abang karena telah bersedia meluangkan waktu. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.